Semua juga ini nambah ilmu lagi nih. Baik jamaah, kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu nih tayangan berikut ini, silahkan. Duh, tayamum nih. Raruh tayamum. Sering gue lebu. Debu. Apa ya podo ya karo awu ya. Kan lembut-lembut ngono kae. Ini podo ya. Bekas bakaran. Wae. Ah, cocok. Allah, lucu banget. Itu kalau kita tunggu sampai selesai mungkin wajahnya udah gak kelihatan, udah hitam semua pakai abu dia wudunya. Aduh ya Allah, baik nih. Sekarang saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan dulu nih. Ustadz Ayer Afwan nih. Kita seperti tadi di video barusannya kita tahu misalnya kalau tidak ada air kita bisa bertayamum. Betul. Nah, memang agama kita itu agama Islam tidak pernah mempersulit kita termasuk dalam untuk mensucikan diri, membersihkan hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, Ustadz Afwan, selain karena tidak adanya air, hal-hal apa aja sih yang membuat seseorang diperbolehkan mengganti wudhu menjadi tayamum? Nah ini penting banget nih, mohon penjelasannya ya guru ya, silakan. Ya baik, makasih Bang Mikdad, Habib, izin, Ustaz Fadol. Syam. Pertama saya masih ketawa ngeliat tadi ya. Apakah itu pakai abu gosok gitu ya. Jadi hitam semua. Jawabannya dong ya, Ustadz. adalah as-sa'idut tayyib, yaitu debu-debu halus yang suci dan mensucikan. Nah, sebenarnya apa faktor yang bisa menyebabkan seorang boleh bertayamum di samping ketidakadaan air, gitu ya. Air ada tapi terhalang penggunaannya. Misalkan karena sakit. Sampai apabila dia mengerjakan dengan berwudu, yakni ta'akhkhara bur'uhu. Kata para ulama, malah jadi telat nanti kesembuhannya. Maka tetap dalam keadaan seperti itu tayamum ya yang terbaik. Yang kedua, air ada tapi ternyata untuk mengaksesnya susah. Misalkan di sana tuh sungai gitu atau di sana ada sumber mata air gitu katakan gitu ya, atau di sana ada bak air. Cuma singa lagi baris berbaris, lagi upacara kan gitu ya. Singa upacara gimana kita mau ke Taruhannya sana? nyawa dong Ustadz. Berani kan gitu ya. Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau lemparkan dirimu dengan kedua tanganmu dalam kehancuran. Ya kalau gitu kan mau bertarung lawan singa bukan mau sholat namanya. Gitu ya. Yang ketiga, misalkan dalam keadaan di mana seseorang itu memang sudah mencari-cari susah gitu ya. Air itu sudah susah ditemukan, waktu sholatnya tinggal sebentar. Sedikit, ya. Tinggal sebentar lagi, sedikit lagi. Jika dia tetap mencarinya, maka dimungkinkan Lewat. dia enggak bisa Nggak sholat sholat. di waktunya. Maka saat dalam keadaan seperti itu, boleh seseorang menggunakan debu yang suci tadi untuk bertayamum istibahatan lis-shalah. Apa artinya? Sebagai sebuah cara dan upaya untuk dibolehkan melaksanakan sholat. Tapi tayamum ini cuma badil. Apa itu badil? Pengganti saja. Jadi idza hadaral ma batalat tayammumu. Kalau air ditemukan pada saat dia masih waktunya tersisa, misalkan gitu ya, maka dia tetap melaksanakan sholat dengan cara berwudu kata para ulama jika waktunya masih ada gitu. Misalkan lagi sholat ternyata hujan deras gitu kan, gitu ya. Setelah sebelumnya sholat istisqa gitu hujan deras, nah maka dia batalkan itu karena ternyata dia masih memungkinkan menggunakan air. Baik. Tapi yang tidak tadi itu ya dikatakan entah dia sakit, entah air itu ada tapi susah untuk diaksesnya, atau waktu sholat itu sudah minim mepet, kemudian kalau dia tetap mencari bisa saja habis waktunya dan dia tidak sholat, maka sebaiknya saat itu adalah dia fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah, bertayamumlah dengan debu suci yang baik tadi. Nah inilah agama kita ini simple, mudah. Enggak ada air, pasti bisa
bertayamum. Makanya waktu saya isi kajian, ada yang tanya, Ustadz gimana kalau ruangan atau mobil itu sudah divakum semuanya, air nggak bawa kecuali yang untuk kita minum. Terus mau pergi kemana? Keluar kota, ke Sulawesi. Gimana caranya Ustadz? Tauharahnya bersuci. Saya bilang, saat itu pergi sama teman nggak? Pergi sama teman Ustadz. Pinjam muka temennya. Kenapa? Di muka temennya banyak debu. Oh. Gitu ya. Saya bilang gantian prak gitu. Kan nggak mungkin. Di bumi ini Allah ciptakan air, kalau nggak ada debu. Kalau nggak ada debu pasti ada air. Udah Air, barang tentu. betul, Anda betul. tinggal di lautan, air banyak, nggak ada debu. Anda tinggal di padang pasir, susah air, pasti banyak debu. Betul. Begitu. Wallahu a'lam Waduh, bishawab. Masya Allah. Allah sudah menciptakan segala sesuatu untuk mempermudah kita beribadah kepada Allah. Betul banget. Jadi kalau nyari alasannya pasti aja ada Pasti alasannya. ada. Tapi kalau kita fokus dari solusinya pasti ada. Nah, Masya itu Allah. dia. Terima kasih Ustadz AR, luar biasa penjelasannya. Baik jamaah, Masya Allah ini luar biasa mengenai tema kita hari ini. Banyak sekali yang antusias dan sekali lagi saya ingin berterima kasih karena banyak banget yang bertanya melalui sosial media.